Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal Arik dan selamat datang di Posa Podcast Semanesa. Hasil episode pertama kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau salah satu orang yang lolos Paskibra tingkat kabupaten tahun 2024 serta orang yang menjalankan amanah mengadakan 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 Paskibra di Semanesa. Mas Arsa, selamat datang di Posa episode pertama. Saya cukup senang karena Anda mau datang ke sini. Pertama-tama kami ingin mengetahui Kak Arsa ini siapa gitu. Terus kelasnya berapa, kemudian hari ini, akhir-akhir ini sedang sibuk apa? Mungkin sibuk kuliah, mau mempersiapkan kuliah, atau kerja, atau ingin pendidikan seperti TNI dan sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsada Surya Ahmad. Biasa dipanggil Arsada dari kelas 12-1. Saya merupakan Purna Paskibraka tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Dan untuk saat ini mungkin saya sedang sibuk mancing mungkin Kak. Oh, mancing ya teman-teman. Kembali ke topik awal. Mengapa Kak Aksa itu mau untuk mengikuti Paskibra di tingkat kabupaten ya, bukan tingkat kecamatan? Kita kan tahu kalau tingkat kabupaten pasti seleksi dan latihannya lebih ketat. Dan kenapa Anda tertarik gitu? Sebelum lanjut ke topiknya, mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu Paskibraka. Nah, untuk Paskibraka sendiri itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang bernaung dari pemerintah langsung, yaitu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disebut BPIP. Nah, untuk Paskibraka itu sendiri itu dibentuk oleh Bapak Hussein Mutahar yang dimana dipasrahi oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk saat memperingati Hari Kemerdekaan pada tahun 1946 dan disempurnakan oleh beliau pada tahun 1950 yang membentuk pasukan 17, 8, dan 45. Begitu. Oke, untuk ketertarikan Anda untuk mengikuti itu apa sebenarnya? Nah, untuk ketertarikan sendiri dari awal sebenarnya saya mengikuti seleksi Paskibraka itu dari rasa sakit hati. Sakit hati. Kenapa Apa sakit hati? Karena saya ditolak di kecamatan. sakit itu? Pembalasannya gak main-main, langsung neng kabupaten. Aduh. Jos. Nah, dari situ saya merasa sakit hati dan saya langsung mencari tahu apa itu Paskibraka itu sendiri. Sebelumnya saya nggak tahu apa itu Paskibraka karena di sekolah kita di SMA Negeri 1 Saleh ini sebelumnya belum pernah ada informasi tentang Paskibraka itu sendiri. Dan di situ saya mencari informasi lewat TikTok, lewat media sosial lainnya. Dan di situ pada mungkin bulan Februari ya, saya mengetahui informasi tentang Paskibraka. Nah, di situ setelah mengetahui, saya langsung mempersiapkan diri tentunya untuk mengikuti seleksi tersebut. Karena dibandingkan dengan Paskibraka kecamatan, Paskibraka sendiri tentunya memiliki seleksi yang cukup ketat karena langsung dites oleh Bapak TNI Polri. Oke. Nah, mungkin adik-adik juga ingin tahu ya, seberapa berat sih atau apa aja latihannya dan proses seleksinya? Kak Arsa bisa ceritakan proses latihan Kak Arsa selama ini atau selama sebelum mengikuti seleksi, terus pada saat seleksi itu apa aja? Maksudnya seleksi di Rembangnya gitu. Nah, untuk latihan sendiri itu saya melakukan mandiri ya karena dari pihak sekolah belum ada fasilitas tentang seleksi Paskibraka dan bahkan dari sekolah kita Paskibraka sendiri purnanya itu saya tahu itu cuma satu, yaitu Pak Joko sendiri. Dan itu bahkan sudah berpuluh-puluh tahun veteran. Nah, untuk persiapannya sendiri saya melakukan persiapan seperti fisik, mental, dan juga secara akademik ya. Karena di seleksinya itu sendiri
paskibraka itu diawali dengan seleksi administrasi, yang di mana di seleksi administrasi ini kita menyiapkan berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk mendaftar seperti tes kesehatan, surat izin orang tua, surat izin sekolah, dan masih banyak lainnya. Identitas gitu ya. Ya, identitas diri. Nah, setelah dinyatakan lolos di seleksi administrasi ini, kita langsung lanjut ke seleksi, yaitu seleksi PWK atau disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, di tes wawasan kebangsaan ini kita dites, dikasih soal tentang wawasan kebangsaan seperti tentang kemerdekaan Indonesia, tentang Pancasila, dan juga sejarah tentang paskibraka itu sendiri. Nah, setelah dinyatakan lolos, kita langsung lanjut ke seleksi TIU atau tes intelijensi umum, yang dimana tes intelijensi umum ini terdiri dari numerik, figural, dan banyak lainnya. Mungkin yang perlu disiapkan yaitu tentang logika untuk tes TIU itu sendiri. Banyak hitung-hitungan dari numerik itu sendiri dan juga figural yang terdiri dari gambar-gambar yang harus dicocokkan itu. Oh, dicocokkan ya. Tapi ada kotak mungkin gambar kotak-kotak gitu atau Ya betul. Kotak-kotak di situ kalau diputar gimana ini bentuknya. Ya. Nah gitu. Setelah lolos seleksi intelijensi umum, kita langsung lanjut ke seleksi kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini kita langsung dites, diukur tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa, dan juga dites. Itu apa? Mata. Tes ini apa? Mata juga ada. Nah, dites mata gimana? Kalau min. Nah, kalau min itu sendiri mungkin kalau di tingkat kabupaten masih ada toleransi ya. Minnya misal min 0, berapa gitu, masih ada toleransi. Kalau kemarin saya nggak ada mata min, dan di situ dicek tensi darah juga. Kalau dinyatakan lolos atau apa namanya Sehat tuh. sehat, kita lolos. Nah, setelah lolos kita lanjut tes, yaitu tes parade. Tes dulu ya gimana? Nah, tes parade itu sendiri yaitu tes yang dimana kita dicek postur tubuh kita dari atas sampai bawah. Nah, di situ juga kita menyinggung tentang PBB. Jadi di situ kita melakukan PBB dasar, dites oleh pihak panitia sendiri. Oke, PBB dasarnya itu langsung bareng-bareng apa Nah ya, bukan. Kalau tes PBB-nya itu sendiri-sendiri. sendiri-sendiri? Ya, jadi kita dites seperti hadap kanan, hadap kiri, langkah tegap. Nah, itu tesnya di dalam ruangan. Oh, di dalam keuangan ya. Ya, itu parade itu menurut aku tes yang paling ngeri sih, paling menegangkan. Karena di dalam ruangan itu terdiri dari banyak siswa yang dites satu-satu. Kita satu-satu. Ya, dites satu-satu. Setelah parade ya tes lagi. Masih lanjut lagi, yaitu tes PBB dan olahraga atau jasmani. Nah, di PBB itu sendiri kan tadi di parade sempat disinggung tentang tes PBB. Iya. Tapi di situ dasar aja. Kalau di tes PBB ini kita dites dari awal. Seperti PBB berjalan, PBB di tempat gitu. Jadi itu Bareng-bareng apa sendiri? kalau PBB itu biasanya dites 3 anak gitu. Tiga. Langsung baris berapa anak gitu. Nah, bila langsung ditarik itu berarti lolos. Oke, jadi kalau ditarik itu kan lolos ya. Ya, Sebelum itu Kak Ansa tahu nggak kalau ditarik itu lolos? sebelumnya nggak tahu, malahan yang ditarik itu malah yang nggak lolos di situ. Saya sempat iri kenapa di samping saya yang ditarik bukan saya. Saya merasa saya lebih bagus dari samping saya gitu. Oke. Tapi mau ditarik nggak, Kak? Ditarik siapa tuh? Aduh. Oke. Setelah itu ada tes apa lagi? Setelah PBB biasanya itu PBB itu digabung dengan tes jasmani. Dia tuh 1 hari langsung. Satu ya sih Mas. 1 hari langsung. Nah, di tes jasmani itu sendiri terdiri dari tes lari 12 menit, Berapa kilo? minimal 7 putaran 7 putaran. kalau di Lukas. Mungkin angka piknya beda ya. Mungkin Oke, lebih. setiap daerah beda-beda. Terus lanjut push up, sit up, shuttle run, back up. Mungkin tuh kalian udah tahu lah ya apa itu semua lah. Aman. Biasa apa itu? Nah, untuk batas-batasnya itu mungkin setiap daerah berbeda-beda.
Kalau dulu push up itu minimal 43, 1 menit. 1 menit. Sit up juga 43, back up juga 43. Iya back up itu wahil ya. Iya. 43. Kalau di bawah itu berarti langsung gagal ya? Belum tentu. Tergantung nilai-nilai teman-teman yang lain. Passing grade-nya. Iya. Nah, kalau sampai titik ini masih dinyatakan lolos, kita langsung lanjut ke tes kepribadian. Di mana di tes kepribadian ini kita dilakukan wawancara dengan pihak panitia, ditanyain tentang apa itu bakat kita, pengalaman kita ini dari sekolah mana gitu. Setelah dari tes kepribadian, apakah ada tes lainnya? Nah, untuk setelah tes ini kita udah selesai melakukan tes dan lanjut ke tes pantohir, yaitu penentuan akhir tuh. Penentuan akhir. Ya, di situ kita menunggu informasi tentang lolosnya kita. Menunggunya itu gimana? Baris? Nah, di situ Oh, bagaimana? di tes pantohir itu kita bukan santai-santai aja. Kita masih dites lagi. Kita diulas dari awal. Terus mulai dari wawasan kita tadi seperti PBB, seperti jasmani itu diulas lagi. Diulas dari awal. Di sana di lapangan. Iya, di dalam ruangan. Oh, dalam ruangan. Iya, di dalam ruangan. Setelah melakukan itu semua, dites dari awal sampai akhir, kita disuruh keluar dan waktu pengumuman itu langsung dipanggil satu-satu yang lolos. Langsung disuruh masuk ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan. Ya, Oke. Itu sudah. Tesnya sudah selesai setelah itu. siaga pada saat tes bakat, apa yang Anda tunjukkan di sana? Untuk saat itu karena saya sedang belajar mancing deh. Mancing mania mantap. Bakat macam ada. Saat itu saya mungkin saya sedang menekuni belajar gitar. Nah, di situ saya Musisi. menampilkan bakat saya menggitar dan menyanyi. Asik. Lagu apa yang Anda sampaikan di sana? Apa ya dulu ya? Lagunya kalau nggak salah Bojo Gala. Bojo Gala. Lagu sama bojo nih. Siapa bojonya tuh? Dari semua proses yang Anda lalui, bagian mana yang paling susah menurut Anda? Selain itu tadi, parade. Nah, untuk tesnya itu menurut saya yang paling sulit yaitu PBB. Karena itu di PBB itu menurut saya itu penentuannya sendiri. Jadi untuk tes PBB itu dites satu-satu dan karena dulu saya diterima 77 anak. Jadi itu di tes PBB itu sendiri kita dibedakan. Dibedakan dari teman-teman yang lain. Jadi 77 anak itu memiliki nilai plus sendiri. Ya gitu. Jadi nilai PBB-nya di atas rata-rata yang lain. Menurut saya itu penentuannya sih. Gimana perasaan Kak Arsa pada saat itu? Perasaan saya campur aduk karena saya masih bingung. Saya masih bingung kenapa kok dibedakan gitu. Antara itu saya lolos atau tidak. Oh, oke. Kalau latihan mandirinya, yang paling berat itu bagian apa? Mungkin kalau latihan mandiri di rumah itu mandiri di rumah kan? Iya, di rumah. Untuk latihan mandiri mungkin yang sulit itu di lari ya mungkin. Karena lari 12 menit itu cukup sulit untuk diraih mungkin. Cukup sulit, oke. Mungkin Kak Arsa punya beberapa tips untuk adik-adiknya yang mau latihan atau yang sudah lolos seleksi. Gimana caranya agar tetap bisa kuat selama latihan gitu? Mungkin yang paling berat yang paling berat dari latihannya yaitu konsisten ya. Konsisten ya? Iya, konsisten. Dimana kita di situ ditempa 1 bulan kurang lebih 1 bulan. Nah, mungkin kita kurang sehat, mungkin capek badan karena setiap hari latihan. Nah, di situ kita diuji agar kita memiliki mental dan tubuh yang kuat gitu. Baik, untuk pengalaman paling berkesan Kak Arsa selama proses mengikuti seleksi paskibraka di tingkat kabupaten itu apa aja? Untuk proses seleksi sendiri mungkin yang berkesan dinyatakan lolos itu ya mungkin paling berkesan. Nah, tapi setelah melakukan latihan, seleksi itu mungkin yang paling berkesan mungkin
kita dengan teman-teman seangkatan melakukan pengibaran dan penurunan itu. Jadi itu 17 Agustus. ya, itu merupakan momen yang paling berkesan menurut saya. Kita bareng-bareng menurunkan bendera dan mengibarkan. Luar biasa. Kalau boleh tahu, posisi Anda di sana itu sebagai apa? Nah, untuk posisi saya sendiri itu sebagai pasukan 45 yang di mana itu di belakang. Di belakang. Ya, di belakang. Kak Arsa kan sudah melewati banyak hal gitu. Apa pesan Kak Arsa untuk adik-adiknya yang ingin mengikuti proses seleksi Paskibraka tingkat kabupaten untuk tahun depan? Tahun sekarang ya? Ya, tahun sekarang. Tahun sekarang. Menurut saya tips dari saya mungkin besarkan niat kita, jangan lupa sholat juga, minta doa, dan juga jangan lupa bilang ke orang tua. Karena mungkin orang tua akan mendoakan juga. Oh, Dan juga jangan lupa mengikuti latihan. Nah, sekarang kan SMA juga udah memfasilitasi kan. Ada latihan setiap Sabtu di sekolah, mengikuti ekstra Paskibra itu sendiri. Nanti di situ kalian diajari tentang apa itu Paskibra, dilatih PBB dan lain-lainnya. oke. Jadi adik-adik yang ingin lolos atau mungkin ingin mengikuti seleksi Paskibra di tingkat kabupaten ya, adik-adik bisa ikut ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Saleh. Harapan Kak Arsa setelah mengikuti Paskibra di tingkat kabupaten, harapan Kak Arsa untuk SMA ini apa sebenarnya? Mungkin untuk kedepannya sekolah bisa memfasilitasi lebih baik kepada anak-anak yang ingin ikut seleksi yaitu Paskibraka itu sendiri. Jadi saya harap sekolah mendukung penuh anak-anak yang ingin ikut seleksi, dan saya harap juga adik-adik juga bisa membanggakan nama baik sekolah gitu. Kakak aja bisa, apalagi kalian. Nah, itu. Dan mungkin kalau hambatan-hambatan atau masalah terberat mungkin di ini sih. Gimana caranya kita nggak ketinggalan pelajaran waktu latihan. Oh iya, Karena waktu latihan itu kita nggak sekolah. nggak sekolah. Iya, nggak sekolah. Jadi kita full. Kita selama latihan kita nggak masuk sekolah. Itu gak masuknya dari kapan? Dari awal latihan. Awal latihan itu masuk sekolah apa atau Ya, biasanya itu masuk sekolah awal di bulan Juli latihannya. Nah, di situ mungkin kita ketinggalan materi. Jadi gimana caranya waktu kita masuk sekolah itu kita agak ketinggalan materi. Semua PR kita kerjakan. Mungkin yang paling berat itu. paling berat ya? Ya. Apakah Kak Arsa ada penyemangat atau seseorang yang menyemangati Kak Arsa selama latihan? Atau bahkan sampai seleksi dan lolos gitu? Penyemangat. Waktu itu saya kayaknya nggak ada penyemangat deh. Gak ada penyemangat. Momen lucu mungkin. Momen lucu. Mungkin waktu itu momen lucu apa ya, momen lucu. Terlalu banyak momen-momen yang seru sih ya, serius, lucu. Lucu mungkin setelah latihan mungkin karena kita botak. Jadi mungkin kita diketawain teman-teman yang lain. Teman-teman, itu dia Arsada Sohyamat. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti Paskibra tingkat kabupaten, teman-teman bisa ikut ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Saleh, serta pantau terus IG Paskaneka, Sanesa. mohon maaf Paskanesa, serta PPI Purna PPI Kabupaten Rembang. Terima kasih.